Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Aziz. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama, saya akan memaparkan terkait pengertian manajemen informasi pendidikan. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistem, yang artinya himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Selain itu, sistem bisa diartikan sekelompok elemen yang independen namun saling terkait sebagai satu kesatuan. Menurut Gordon B. Davis, sistem adalah suatu bagian-bagian yang beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, ada juga kata informasi, merupakan suatu yang memiliki arti yang sangat penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi yang menerimanya. Selanjutnya, menurut Dodi Irawan, sistem informasi manajemen pendidikan adalah sebuah metode manajemen formal dalam penyediaan informasi pendidikan yang akurat dan tepat waktu sehingga proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengembangan proyek, dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif. Informasi manajemen pendidikan adalah sebuah sistem kumpulan data, penyimpanan, pencarian atau pengolahan, dan penyebarannya yang dirancang khusus untuk digunakan oleh para pengambil keputusan dan administrator untuk merencanakan dan mengolah sistem pendidikan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada syarat informasi dalam manajemen klasifikasi. Berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Relevan berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk yang ketiga, informasi yang bernilai. Informasi ini harus bernilai dan bermanfaat bagi organisasi. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, informasi yang dapat dipercaya. Informasi yang disajikan pada manajer hendaknya diperoleh dari sumber-sumber yang diandalkan kebenarannya serta dapat dijamin tingkat kepercayaannya oleh pengelola data atau pemberi informasi. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi terkait informasi manajemen pendidikan. Yang pertama, fungsi sistem informasi manajemen pendidikan. Fungsi utama diterapkan sistem informasi manajemen suatu organisasi adalah sebagai berikut. 1. Mempermudah pihak manajemen untuk melakukan perencanaan. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang akurat dan tepat waktu. 3. Meningkatkan produktivitas dan penghematan dalam suatu organisasi. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena terkoordinir dan sistematis. 5. Gak ada. Lanjut. Yang kedua, tujuan sistem informasi manajemen pendidikan. 1. Untuk menyediakan suatu informasi dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, untuk menyediakan suatu informasi yang digunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan.
Yang ketiga, untuk menyediakan akan di dalam suatu perhitungan pokok produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan manajemen. Oke, selanjutnya materi akan Terima kasih disampaikan kepada Saudara Abdul Aziz yang telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya saya Haidar Zulfikar izinkan menyampaikan materi yang kedua berkenaan tentang komponen sistem informasi manajemen pendidikan. Komponen sistem informasi manajemen pendidikan adalah elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem informasi. Komponen ini juga terbagi atas dua bagian, yang pertama secara fungsional dan yang kedua secara fisik. Yang pertama, komponen sistem informasi manajemen pendidikan secara fungsional, yakni merupakan semua komponen yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data, pemrosesan data, penyimpanan dan pelaporan informasi yang diperlukan oleh manajemen. Komponen sistem informasi manajemen secara fungsional terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, sistem administrasi dan operasional, yang meliputi bagian-bagian manajemen yang dilakukan kegiatan rutin yang prosedur-prosedurnya telah ditentukan. Yang kedua, sistem pelaporan manajemen, yang meliputi bagian-bagian yang tugas utamanya menyusun laporan kinerja secara rutin. Yang ketiga, sistem pencarian, yakni merupakan yang tugas utamanya adalah memberi informasi-informasi yang diperlukan sesuai dengan yang diminta. Dan yang keempat adalah sistem database, merupakan komponen yang berguna untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai kegiatan perusahaan. Yang terakhir adalah manajemen data, merupakan komponen sistem informasi manajemen yang memastikan bahwa data-data yang dimasukkan akurat, up to date, aman, dan siap digunakan. Selanjutnya, yang kedua adalah komponen sistem informasi manajemen fisik, yang merupakan semua peralatan fisik yang dibutuhkan sistem informasi manajemen agar kita bisa berjalan dengan baik. Komponen sistem informasi manajemen fisik diantaranya adalah yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras dalam istilah komputer mengacu pada komponen fisik komputer dan perangkat digital terkait seperti tablet, pemindai, dan telepon pintar. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan serangkaian informasi ke komputer untuk menjalankan setiap dan semua proses. Dan yang ketiga ada database. Database merupakan tempat menyimpan data dan informasi berupa file. Yang keempat ada prosedur pengoperasian. Prosedur pengoperasian merupakan komponen fisik yang berupa panduan dalam menjalankan sistem informasi manajemen. Selanjutnya yang kelima ada brainware. Brainware merupakan komponen yang menjalankan dan mengoperasikan semua komponen fisik lainnya. Dan yang terakhir ada jaringan data. Jaringan data ini merupakan gabungan beberapa perangkat hardware dan software yang telah didesain sedemikian rupa agar bisa saling berbagi informasi, komunikasi, akses data, dan lain-lainnya dari beberapa tempat sekaligus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada pemateri dari Nur Wahdatul Maula yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Baiklah, berikutnya saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu mengenai pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan. Pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan untuk memperbaiki atau memperbaharui sistem informasi yang sudah ada sebelumnya. Kenapa perlu dilakukan pengembangan sistem informasi? Dan apa sih alasan-alasan yang melatar belakangi terjadinya pengembangan sistem informasi? Terdapat beberapa alasan mengapa perlu dilakukan pengembangan terhadap sistem informasi manajemen. Alasan-alasan tersebut antara lain, yang pertama, karena adanya permasalahan-permasalahan atau kerusakan-kerusakan dalam sistem informasi yang telah lalu. Alasan yang kedua,
karena adanya keinginan untuk memperoleh kesempatan dan meningkatkan kualitas terhadap sistem informasi. Ketika sistem informasi suatu organisasi sudah dikembangkan, maka secara otomatis sistem informasi dari suatu organisasi tersebut sudah memperoleh keunggulan sehingga mampu bersaing, mampu disandingkan dengan sistem informasi yang dimiliki oleh organisasi lain. Alasan yang ketiga, karena adanya perintah ataupun instruksi-instruksi dari pimpinan, atasan, ataupun dari orang di luar organisasi atau lembaga. Seperti contohnya adanya peraturan pemerintah bahwasanya perlu dilakukan terhadap pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan. Dalam pelaksanaannya, pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan ini ditujukan agar memperoleh peningkatan-peningkatan dalam beberapa hal. Peningkatan-peningkatan yang dimaksud adalah peningkatan dalam hal informasi, ekonomis, efisiensi, pengendalian, pelayanan, dan peningkatan dalam hal kinerja. Kemudian, bagaimana sih cara melakukan pengembangan sistem informasi? Apa saja tahapan-tahapan yang harus dilalui ketika hendak melakukan pengembangan sistem informasi? Kita merujuk pada pengembangan sistem informasi menurut Ole dan kawan-kawan, bahwasanya terdapat 5 tahapan ketika hendak melakukan pengembangan sistem informasi. Tahap yang pertama adalah tahap perencanaan sistem informasi. Dalam tahap perencanaan sistem informasi, maka akan diidentifikasi kebutuhan lembaga dan kebutuhan informasi. Tahap yang kedua merupakan tahap analisis kelembagaan. Dalam tahap analisis kelembagaan, maka akan dirinci aktivitas lembaga, termasuk aktivitas administrasi pendidik dan kependidikan. Tahap yang ketiga merupakan tahap perancangan sistem, meliputi spesifikasi terhadap sistem dan subsistem, komponen-komponen sistem dan subsistem, serta elemen-elemen. Kemudian tahap yang keempat merupakan tahap pemrograman, dan tahap terakhir merupakan tahap uji coba terhadap hasil pemrograman. Kemudian perlu diketahui bahwasanya pengembangan sistem informasi manajemen ini merupakan kegiatan yang cukup kompleks karena membutuhkan banyak sumber daya dan memerlukan cukup banyak waktu. Bisa saja terjadi berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Ketika sudah melakukan pengembangan sistem informasi, namun ternyata tidak berhasil atau dalam artian masih memiliki banyak masalah, maka secara otomatis sistem informasi tersebut harus dilakukan pengembangan pada waktu-waktu berikutnya atau dilakukan pengembangan secara berkala. Materi berikutnya yang akan saya sampaikan sekaligus sebagai materi terakhir pada pertemuan hari ini yaitu mengenai pengelolaan data dalam sistem informasi manajemen. Pengelolaan data merupakan suatu kegiatan atau operasi yang dilakukan untuk memperoleh suatu tujuan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan data melibatkan manusia sebagai pelaksana dan melibatkan alat bantu berupa komputer untuk mengelola data-data sehingga menghasilkan informasi. Kemudian, apa saja tahapan-tahapan pengelolaan data? Bagaimana tahapan-tahapan yang harus ditempuh ketika hendak melakukan pengelolaan data? Terdapat beberapa tahapan yang akan ditempuh ketika hendak melakukan pengelolaan data. Tahap yang pertama merupakan tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan tahap awal dari pengelolaan data atau operasi. Dalam tahap ini, kita akan membicarakan apa saja yang akan dibutuhkan, seperti nama operasinya itu apa, tujuan dilakukan operasi itu untuk apa, metode yang digunakan itu apa, dan sebagainya. Tahap yang kedua merupakan tahap pengorganisasian. Sebenarnya, tahap pengorganisasian ini serupa dengan tahap perencanaan, karena banyak literatur yang mengatakan bahwasannya tahap pengorganisasian ini termasuk dalam tahap perencanaan lantaran sama-sama membicarakan tentang perencanaan. Dalam tahap pengorganisasian, kita akan merencanakan teknis apa yang akan kita tempuh dalam operasi.
pembiayaan yang dibutuhkan itu berapa, sumber daya yang dibutuhkan itu apa saja, dan sebagainya. Kemudian tahap yang ketiga merupakan tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini, kita akan melaksanakan hal-hal apa saja yang sudah termasuk dalam tahap perencanaan dan tahap pengorganisasian. Kemudian, hasil dari pelaksanaan ini akan dicatat, akan disimpan sebagai hasil dari operasi yang akan dibutuhkan ke depannya. Kemudian, tahap yang terakhir adalah tahap pengendalian. Tahap pengendalian berisikan pengawasan. Apakah operasinya sudah berjalan lancar atau tidak? Operasinya itu sesuai atau tidak? Operasinya sudah baik ataukah belum? Dalam tahap pengendalian ini, kita akan memperoleh hasil dari pelaksanaan operasi yang kemudian akan dijadikan bahan evaluasi serta mengambil keputusan.